ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Wa fil ayatil ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA N2 Bayang, Bapak dan Ibu Wakil, seterusnya Bapak dan Ibu Majelis Guru Karawan dan Karawati yang berhadir dalam kegiatan ini. Teristimewa kepada ananda kami yang kami banggakan, harapan dari orang tuanya, harapan dari kampung halamannya, harapan dari guru-gurunya. Betul? 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 Sekalipun hari hujan tidak menyurutkan semangat kita dalam mengikuti kegiatan, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan Maulid peringatan Allah itu wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Agi peringatan manusiaku, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi kini kok kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kalau Presiden Soekarno mengadakan peringatan ke judul ucapan pidatonya tiuk sebanta namanya jas merah. Namanya jas merah tuh jangan lupa memperingati hari bersejarah. Di bulan 1 Muharram terjadi yang namanya hijrah Rasul tiuk sebantanya ingatkan di Allah. Rabiul Awal Maulid Nabi. Rajab apa? Isra Ramadan nuzul tiuk sebantah diingatkan di Allah. Sekarang bulan Rabiul Awal kita ini memperingati Maulid tujuan dari Maulid Nabi ku ananda tiga. Mudah-mudahan tiga ko dibawa pulang. Ada tiga ko. Yang pertama untuk memperkenalkan, mencintai dan menyayangi Rasulullah. Apa kamu nak? Awak harus kenal sia Nabi Muhammad tuh dari sekian Nabi dan Rasul yang diutuskan di Allah, yang dipercayai 25 banyaknya nak. Dari 25 tuh 5 yang lulus, yang namanya lulus seleksi, namanya Nabi Ulul Az. Kemudian dari 5 itu ditarik lagi, yang paling yang mulia lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya awak haruslah mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad. Lai kenal je Nabi Muhammad? Lai kenal? Di mana kenalnya? Di Pasar Warugah. Makanya kita setidaknya kita kenal Nabi Muhammad, siapa nama ayahnya, dan dia terlahir dari keturunan nasab nan elok. Jadi kalau ananda, kalau kamu cari pacar, kalau mencari yang namanya suami, cari nan elok. Cari nan elok. Kurang nasab yang dijadikan itu. Kadang-kadang pacaran gini kok Pak bakal tambah parah. Katanya ancam pacaran lain baku itu awak bisa mengicu-icu gula abu itu terbantas. Sudah tuh ganti-ganti pasangan. Terjadi kalau model itu berarti ini bahagian dari orang-orang yang tidak memahami arti pacaran. Pacaran itu boleh hanya setelah nih. Nama bayu kini kok undangan lah dilape nikah halun ledo. Ana mau fotonya diundang kok. Pre-wedding. Ana namanya para wedding. Nak tanggung pacinya do. Bantu bayi kambasi. Alun nikah ledo. Lata surek dalam undangan diundang orang sakampuang, diundang orang sakomplek, diundang orang sakabupaten, diundang
urang sa Sumatera Barat ko laba paci-paci nyo. Kadang-kadang gay alta adolo gay tentu nikahnya ledo lun tentu ledo laba paci-paci karajonyo na nam nikiniko karajonyo antaro bujang juga di labiasu pai satondan kama pai badalan bapasang-pasangan kapangguang barangkai-rangkai bahonda bapagui-pagui dinan rami haramnya sagan dinan langang itu kandaknya pendeknya bapalun babuare bapuka je kain buru tolape je daun pisang tak peduli dari tontonan masuk jodoh jadi bujang nampoku opi nampoku enjoy rompak paga cai pamatang talanya ada doaga agamu anda Nabi Muhammad itu keturunnya yang baik keturunnya yang baik baik sebab baikku yang akan menjadikan yang namanya generasi yang berikutnya generasi penerus aiko mako nasabnya elo itu adalah anda semua itu lahir dari orang-orang Quraisy ternama dan kemudian kita harus tahu tentang itu tentang nasab Nabi Muhammad. Ada Ustaz Adi Hidayat disuruhnya ke Padang di Masjid Darul Muttaqin Setewa. Beliau ke Padang apa dari beliau kok sajak dari Nabi Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay sampai bin Manaf sampai ke Nabi Adam apa ini ada yang mau apa sadunya dong ya kan makanya kita harus dikenal Nabi Muhammad tuh sebelum dia terlahir ke dunia lebat tamu jonyo ayahnya di mana dia semasa dalam kandungan ditinggalkan oleh ayah ayahnya tercinta ada di antara nanda semuanya ada yang ditinggalkan dek papa di waktu SMP ada yang ditinggalkan oleh mama di waktu di SD ada ditinggalkan oleh ayah dan ibu jadi hidup dalam keadaan yatim Nabi Muhammad sebelum dia lahir ke dunia hidup dalam keadaan yatim hidup dalam keadaan yatim. Makanya bagi yang yatim pada hari ini janganlah sadilo baku itu dia wana papa na ado mama indah ado ju mama yo nantah barantah lo parangainyo ndak tahu jo anak kamanakan ndak tahu jo kamanakan do ba jadinyo aiko jangan sedih kita seperti itu tanamkan rasa kemandirian kepada awak menjadi remaja mandi. Nabi Muhammad itu model itu nanda semua. Dia lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Itu makanya ada lagu kasidah. Jangan sedih yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana endak dituju. Jadi awak haruslah menuntut ilmu di sekolah ini. Jangan sampai pamale sekalipun ditinggal oleh ayah, ditinggalkan oleh ada yang ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggal oleh bundanya, maka jangan sedih kita. Makanya jadi kalau sekolah ini tanangkan hati orang tua tu di kubuna pacaronyo jangan pamale sekolah jangan cabui jangan karajonyo bahan namanya tuh kalau ujian al jimat tu minal sukses al ketahuan minal mampus. Jangan ada seperti ini. Tumbuhkan rasa kesuksesan dalam kehidupan kita. Jangan sampai awak itu adalah marato orang tua di dalamku dek parangai awak. Makanya anda semua bacaronyo endaknya kita itu menjadi anak yang mandi. Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh orang tuanya, ayahnya, dan kemudian ditinggalkan oleh bundanya, kemudian ditinggalkan oleh kakeknya, kemudian ditinggalkan anda semua. Itu yang ditinggalkan. Akhirnya bagaimana? Dia tanamkan rasa mandiri dalam hidupnya. Tanamkan rasa mandiri. Apa itu mandiri nak? Mandi sendiri gitu. Mandi sendiri pandai orang. Apa itu mandiri? Pandai awak tuh terhadap diri awak. Kau nak SMA baju bagosok amak aja menggosok lah. Ada di siko. Tu nak mandiri namanya tu loh. Ada anak SMA kok memasak ke dapur nak pandai loh.
Kalau tak pandai masa ada dan namu lo pacaran nyolai. Nah, dan namu lo juga rumah kayak nyolai. Akhirnya anda semua au tanamkan rasa mandiri semenjadi. Semenjak ini anda semua. Makanya Nabi Muhammad kok tirulah beliau tuh untuk yang namanya tidak ada sedih dong. Makanya diadakan wadah sekolah ini untuk menuntut Nabi Muhammad ada sekolah SD, SMP, SMA, TK, PAUD, perguruan tinggi, S1, S2, S3, profesor, doktor, sumbu, kompor, ada. Yang ada apa? Karena dituntun oleh Allah lah sebagai gurunya. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Dan Muhammad itu bertindak, berkata melainkan wahyu dan diwahyukan Allah kepadanya anda semua. Makanya awak harusnya bagaimana kita itu untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua lagi adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mencintainya nak. Kalau awak jatuh cinta bara rukunnya nak. Di kala cinta sudah membara. Kemudian hati di jantung sudah berdetak, dan kemudian darah yang dari jantung sampai ke otak badan maranoba info ince cubada. Itu orang dibuai oleh rasa cinta, rukun cinta. CINTA. Pernah Ustaz tanya di SMA 1 Lingayang, itu apa itu cinta nak? Cindu tapai pak. Ada celai di SMA 1 Padang bertanya apa itu cinta? Cinta itu pak, cium itu nikmat tapi asik. Betul? Tapi tak itu doh. Cemburu apabila pasangannya digang. Ingat selalu setiap waktu. Nekat demi kemudian apa lagi? Takut kehilangan. Apalagi apa? Apel setiap waktu. Itu rukun cinta. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila kamu beriman kepada Allah dan cintai, maka cintailah aku. Cintailah Rasulullah. Baca mencintai Rasulullah nanda semua. Kita itu haruslah ketika dibacakan nama Nabi Muhammad, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut apa lagi macam-macam salawatnya banyak. Salawat tuh salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, apa lagu itu doh? Ada lagu baru. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Dan apa lagu itu doh? Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjangnya. Tak terjangkau indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu, tidak tergambar indahnya akhlakmu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menempuh dugaan, mengejar arti kesabaran, menjulang
nang panji kebenaran, terukir namamu di dalam Al-Quran. Lihat surah Pak. Kebetulan Pak juara satu lomba bintang ketiga tingkat keluarga. Tingkat keluarga. Apa beradi kakak 5 orang. Apa anak pak kamu. Tuan dia apa berampit. Juara sah. Juara sah. Alhamdulillah. Makonya dan lagu-lagu cengeng awak kini ku disuguhan. Dan lagu-lagu dulu, lagu macam-macam lagi. Lagu terbaru gini coba. Apa nama lagu yang dikarang di Istana Presiden Patangga? Oh. Coba 1, 2, 3. Jadi banding-banding ke? Ayo coba. Apa nolak dapetnya lagu Jawa tahu dong, ya kan? Itu tenar kini mak viral. Namanya viral, viral kan? Ndak lo tahu bacanya dong. Nah, itu namanya jangan lagu-lagu cengeng, jangan lagu-lagu membuai. Kemudian anda semua banyak dari yang namanya orang-orang yang dibuai oleh cinta itu melahirkan sebuah karya-karya besar, melahirkan karya-karya ada orang tuh jatuh cinta, lanjut kemudian orang tuh akhirnya lahir lagunya jatuh cinta. Orang yang dibabuk rindu lahirnya kan namanya rindu. Saya tahu dakwah rindu itu lagunya. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa sadu. Itu kan? Ya. Itu adalah artinya kita tuh bagaimana itu cinta sesama manusia, sesama Rasulullah, bagaimana kita amalkan yang namanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tiru Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu mandiri. Nabi Muhammad itu orangnya sabar. Apa nak? Sabar. Awak, kini kan awak masa remaja. Ba'a Rasulullah masa remaja. Suatu kali Nabi Muhammad ingin pergi ke pasar malam. Tapi karena Allah mentakdirnya sebagai Rasul, sebagai Nabi, nyo selamatkan di Allah. Bagaimana menyelamatkannya? Menjalan sampai ke pasar malam tuh Nabi Muhammad itu tertidur. Lalu di sini tuh sampai jago, sampai ndak sampai pasar malam tuh berakhir, baru nyoda. Kawan dan taranga orang organ tunggal mengapa anak? Lumpuh bayi. Lumpuh datang ke sinan dingin bajeket dan kemudian lagi kadang-kadang apa kegiatannya macam-macam, terutama kalangan remaja kini iko yang harus diselamatkan pada hari ini. Subhanallah rijalul ghad, subhanallah rijalul, dalam bahasa Inggrisnya today is young, tomorrow will be leader. Pemuda hari ini pemimpin untuk masa yang akan datang. Jadi awak perbaiki akhlak kini le tahu dia awak laba macam-macam perangai kini kalangan remaja ngado nanta balik dulu orang manggulai dulu batana karena manggulai itu prosesnya lama. Kemudian kini lata balik batana dulu manggo baranak dulu jadi maraku. Baranak dulu jadi maraku guys. Dan jadinya perzinahan. Kata Allah, wala tazra zina innahu kana ba'isatan wa sa'a sabila. Kalau itu nanti jadi ba'ada dinyona, Allah akan melantarkan bumi ini dengan sehancur-hancurnya. Allah akan kirim bencana yang datang silih berganti anak-anak semua. Makanya kita tuh haruslah perbaiki akhlak kalau kita nyono kawan, makanya kita harus sabar. Rasulullah itu orangnya sabar. Ditempa oleh ujian-ujian hidup sampai di penghujung ayat di ujian ini tidak pernah berakhir. Makanya kita itu haruslah merasakan yang namanya apabila ditimpa ujian kita sabar.
dak tiru sabar Rasulullah dosta sabah karambi sajola tiru lepena mana ngacur itu sabah karambi kan itu viral di YouTube gini mah tahu jawab sabah karambi sebelum jadi karambi arai babuku itu kalupa batukas yang di malam baganti hujan Jepane kalupa pacah harai kalua kolai tabok tampung sampai badan menjadi mumbang tapi kok tibu angin batundo jatuh kete tibu di badan nan kalapo lai kasenang indah jo baru diambil urang sampai badan menjadi karambi itu batambah malang dan nasib lai mudu atau masak tetap diambil urang kok masak kagulai karandang sambarado karambi kanyang sudah tuh bang sampai badan menjadi karambi itu batama malangnya lai malangnya nada semua kalau ini jatuh dari hati melusuk sampai ke bawah timur di tanah karita kulibak kulinan tabah kok jatuh kalau gajah kabarang badan ke bawah lai ditolong orang lai sangko karambi urang kamanurang bana kirunya urang kamanggolong nyolak kak justru tajam hingga badan getam pulang lai alat tamai sampai di sini alun jolai lata sadio di sini di belakang anak maunya tuh dirambah jo buang labiang bala dua badan alat tamai sampai di sini ayo jolai lata darang tungku batu tigo di sini api mangkuangnya joyangnya badan dirameh sampai menjadi santan dia ngekan orang sampai menjadi minyak ada untuk pauri durang ada untuk panggol cuy itu sabar awak model tak tiru sabar Rasulullah enggak sabar karambi saja tak tiru Allah makanya anda semua kita harus bersabar dalam sabar tuh sabar dalam kita tuh dalam beribadah sabar dalam ibadah apa rajin membaca Al-Quran sabawa dan sampai apa kaja maca Al-Quran kau dalam kaja maca Al-Quran lakum dinukum wal yamin lakum dinukum tak tentu ayat yang dibaca bocoran UNP sedang mengeluarkan program siapa yang hafal tamatan SLTA 5 juz perai kuliah perai kuliah alias rupanya pihak UNP kok tahu dino 5 juz lah banyak orang tambah 7 juz lah 7 juz jadinya mudah-mudahan SMA 2 bayang dapat beasiswa seperti itu mudah-mudahan sabar kita anda semua sabar dalam beribadah sabar menerima ujian yang diberikan oleh Allah sabar untuk menjauhi maksi kini kali tahu jawab maan doso na pala manyana doso matu kadang-kadang gay padusiko kadang dari pakainya ndak anta barantah pakainya sekwilda sekitar wilayah dada ana mau nilai you can see ana mau pakainya you can see ada namanya Vespa festival paha kadang awak kamu ustaz pak bukan ustaz pak kalau mencari pakaian model itu tuh pak yo mencari yo ngatur pak begitu nak mungkin jalan manaku pak kalau dicari itu badoso kalau tidak dicari mubazir kayak gitu kan jadi anda makanya kita sebagai perempuan haruslah wanita ini kata Rasulullah tiang negara kalau hancur wanita hancur negara pakaian elo jangan pakai model iko dolai pakaian you can see pakaian Milda Vespa segala macamnya jadi pakai itu lai Hawaii apa itu hancurkan wanita Islam dijadi tuh karena pakai pakaian itu mengundang namanya kemaksiatan pakai ranca awak akhirnya Allah akan melindungi kita makanya haruslah kita tuh lewat peringatan Maulid Nabi ini kita perbaiki akhlak kita secara totali wa innaka la'ala khuluqin azim dan sungguh Muhammad memiliki budi pekerti yang tinggi atau yang agung karena yang memberikan lisensinya adalah Allah tidak manusia kini kan banyak orang melombakan pak ada guru teladan ada kepala sekolah teladan ada kepala dinas teladan bupati teladan gubernur teladan siswa teladan ada di Batu Sangka namanya Jawi teladan makanya ada semua lisensinya siapa manusia tapi kalau Rasulullah lisensinya Allah namaginya
laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah terdapat pada dirimu ya wahai Muhammad contoh suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi Nabi Muhammad kau nak bertanding dia manusia tentang aratur Pak. Kalau bertanding juara tu banyak orang nang kayu, banyak pengusaha, banyak segala macam piti, tak mungkin tak tanding itu. Nabi Muhammad tak bertanding je orang yang hebatnya nak karate. Banyak orang jago karate, sabu hitam, sabu merah, sabu kuning segala macamnya. Nabi Muhammad tak bertanding tentang yang namanya jabatan. Banyak orang dapat jabatan. Kadang jabatan tu kadang-kadang gaya apa namanya? Namun tak sakete, nan manjile, akhirnya bah dapat dua minta jabatan. Nabi Muhammad jabatannya itu, tapi tandinglah manusia dengan akhlak yang dengan akhlak yang baik. Kita tutup dengan sebuah lagu tentang akhlak. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, setiap orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana, kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rezeki. Orang yang berakhlak tinggi, kemana pergi orang suka, ia dikenali dan disayangi, kawan banyak di mana-mana. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatian, memaafkan segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan SMA 2 Bayang menjadi sekolah percontohan di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Amin, amin ya rabbal alamin.